penutup terakhir, Prof. Harun, dari Ya, kacamata Prof ya, sebagai artinya di luar Bali begitu ya. mm. Kira-kira kebutuhan pengembangan infrastruktur yang ideal untuk Bali itu seperti apa, Prof? Jadi ada kira-kira beberapa katakanlah dalam tanda petik persaingan ya antara PU yang ingin mengembang tol, Kementerian Perhubungan ingin mengembangkan jalan rel. Ya. Nah, kira-kira cocoknya infrastruktur di Bali itu ke depan seperti apa, Prof? Terima kasih, Prof. Kalau tentang tadi ego sektoral itu sepanjang tidak digabung itu ya rezim kementerian ngurus jalan dan teman-temannya itu ya susah memang. Karena saya ikuti betul kompetensi dari teman-teman di Bina Marga itu karena teman-teman juga ya alumni-alumni teman-teman Pak Weda itu banyak sekali. Mereka itu cepat sekali membuat master plan, cepat sekali melakukan. Artinya memang lebih solid, lebih homogen ya. Begitu di perhubungan itu ada orang hukum, administrasi, kita ngerti engineer-nya sedikit ya. Saya hanya berpikirnya sederhana ya. Ini kan untuk Indonesia. Kenapa kok ngurusin aspal hitam itu begitu berlebihnya berlimpah sumber daya di Bina Marga? Padahal ngurus aspal hitam itu ilmunya kan sama Pak Alit ya. Ngurusin perkerasan di bandara, ngurusin mekanika teknik lah, sama geoteknik kan gitu, ya nggak ada dermaga, apalagi. Kenapa sumber daya yang berlebih itu tidak bisa ya kalau militer itu ada BKU namanya, di BKU kan gitu. Kenapa nggak pernah di BKU kan gitu? Bila perlu dipindahin 100 orang-orang Bina Marga pindah ke perhubungan untuk ngurusin persiapan engineering kalau memang belum mau gabung payungnya gitu ya. Ini kan langkah-langkah ini penting gitu. Bila perlu ya digabung tadi jadi menteri konstruksi saja. Selesai semuanya digarap di situ nanti ada pemilahan regulator dan operator. Nah kembali ke Bali nih, saya melihat di luar tadi masalah ego sektoral, yang pasti lahan kan so-so lah dimanapun namanya kota-kota itu ya udah habis lah gitu loh. Jarang apalagi di kota yang padat sehingga memang potensi pantai ya. Nah, jadi banyak teknologi-teknologi ya hotel terapung, pesawat bisa mendarat di laut. Nah, ini kan regulasi-regulasi yang ya perlu direlaksasi, perlu dipercepat. Karena itu sudah proven teknologi-teknologi seperti itu. Bisa tinggal regulasinya mengikuti gitu. Nah, kalau di Bali dan di Denpasar, khususnya di Satwa Gita, kita baru mulai nih ada namanya Urban Mobility Plan yang sesungguhnya disitulah ada penyertaan masyarakat kembali untuk bisa membuat gambar yang optimal lah antara antar moda itu kan bukan hanya bicara rel ya UMP kan berbicara juga jalan dan lain-lain malah laut kan gitu pantai. Nah, itu yang ada modal dasar lah. Itu udah kelar. Insya Allah juga kan teman-teman terlibat ya dari Udayana. Mari kita jaga itu. Dan juga bagaimana kelanjutannya kan gitu. Salah satunya ya ide tentang membangun koneksi dari bandara. Ini betul-betul PR di depan. Bagaimana menghadapi teman-teman dari travel. Artinya kue-kue itu nggak bisa diambil dan dipindahin langsung. Nah ini masalahnya jadi masalah non teknis. Bagaimana berbagi ya win-win lah. Artinya memang ada peluang mereka kehilangan pasar, namun ada bagaimana juga supirnya, bagaimana juga staffnya kan gitu bisa dimigrasiin. Bila perlu alih alih fokus kompetensi kan. Saya nggak tahu apakah juga boleh chip in gitu ya. Yang lama boleh ikut invest asalkan ada kepastian. Nah, kembali ini kan yang mimpin Pak teman kita nih Pak apa kalau di dinas perhubungan kan Pak ini Pak Samsi. Samsi. Pak Samsi kalau ketemu tuh saya lihat dia tambah kusut aja mukanya gitu. Saya bilang ya harus diomongin ini ke Jakarta, harus dilobi, diyakinkan di Jakarta. Kalau memang mau mendapatkan support, ya mudah-mudahan dengan adanya Urban Mobility Plan ini menjadi modal dasar untuk meyakinkan Jakarta ini loh maunya warga Bali, maunya warga Sarbagita yang udah kita bungkus bersama, tinggal perlahan-lahan mari kita pilah-pilah kan, mulai dari yang mana, nanti sambil mencari investor, termasuk pergantian-pergantian ke pemerintahan daerah, kita kan selalu berganti jangan sampai ada discontinue dari apa namanya garis besar haluan Sarbagita lah untuk infrastrukturnya ya. Jadi memang turunan untuk megapolitan, metropolitan untuk grand design ini penting karena itu menjadi pusat ekonomi apa namanya magnet yang nggak bisa kita lupakan semuanya gitu. Kota-kota besar kita ini menjadi balon yang tetap bisa terbang tinggi bahkan dengan IKN ada juga saya nggak yakin Jakarta mengempes gitu terus akan berkembang. Jadi yang berkembang-berkembang ini kalau dihubungkan sampai Surabaya misalnya Pulau Jawa ya nggak apa-apa.
Tapi kembali, gimana bisa forum gubernur Pulau Jawa meyakinkan ada right of way untuk semua kondak, mau itu transport, mau itu pipa, mau itu kabel optik. Ini pemikiran ini kan mestinya ada dong udah untuk Pulau Jawa yang sangat apa ya, sangat unik lah. Jadi Pulau Jawa ini boleh kita buat semacam yang luar biasa lah gitu ya. Tapi jangan coba-coba juga tempat lain mau meniru apa adanya karena situasinya lain gitu ya. Terutama kepadatan. Kalau kita bicara IKN misalnya, ini kan hanya mentok 2 juta. Itu 2045 akan bertambah kira-kira 40 juta kok penduduk. Artinya apa? Ya kita butuh bila perlu ada rencana dalam tanda petik. Ya mau itu di Pulau Jawa ada, di luar Pulau Jawa juga harus disiapkan. Namun kan under investment, kita lagi lemah secara fiskal. Kembali-kembali kita melirik pada swasta, tapi swasta lokal juga kan ya swasta asing. Jadi memang ini harus betul-betul kita lihat secara proporsional lah. Jadi saya melihat barangkali memang konsep AP itu bagus ya untuk menjaga risiko. Jangan tiba-tiba kita gelondongin besar, nanti tiba-tiba tidak bermanfaat. Jadi aset manajemen juga pasca dibangun, termasuk yang sudah dibangun, yang brownfield, cepat lambat harus bisa didigitalisasi lah, di sharing. Siapa yang bisa nyewa dan pakai langsung bayar. Itu tidak akan bisa terbendung ya. Semuanya harus bisa masuk ke ekosistem digital. Dan teknologinya sudah sangat memungkinkan, tinggal diberikan ruang anak-anak muda yang mau membuat startup, penemu-penemu itu keleluasaan untuk melakukan sandboxing dilindungi oleh aturan sehingga akan melanggar sana sini nggak apa-apa, silakan sepanjang 2 tahun boleh, kalau nggak jadi setahun lagi, kalau nggak selesai ya udah sorry gitu, tapi dia diberi jaminan keamanan untuk bisa melakukan uji coba itu sambil diintip oleh para calon investor yang mau membantu mereka. Jadi ini sangat strategis terutama di dunia pariwisata ya di Bali. Saya pikir mau tidak mau semua swasta bergerak ke arah sistem apa namanya pelayanan online ini. Baik, terima kasih Prof. Ya, Harun atas pencerahan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, kita berikan close ya pada Prof. Harun. Baik Bapak Ibu, mungkin kami tidak akan simpulkan lagi apa yang sudah kita bahas sampai 2 jam lebih dengan Prof. Harun. Uh, untuk